Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan melakukan install Windows 7 di PC yang di depan saya. Ini PC lama, tapi kita bisa gunakan untuk menginstal Windows 7. Dan yang perlu kita siapkan adalah file Rufus, dan kita udah ISO Rufusnya kita udah masukin Windows 7 ya, seperti ini. Kita udah masukin di flash disk. Ini saya udah masukin, dan kita nanti perlu akan masuk BIOS untuk setting BIOS-nya, dan kita akan melakukan mode install lebih dahulu. Dan untuk flash disk-nya kita harus colokkan di salah satu port USB, yang ini bisa di sebelah depan atau bisa juga di sebelah belakang, seperti itu. Oke, saya akan pasang terlebih dahulu flash disk-nya. Oke, kemudian kita akan hidupkan komputer sambil kita pencet tombol del atau delete ya. Saya akan hidupkan. Saya pencet tombol delete. Nah, ketika udah mencet tombol delete, maka masuk settingan dari BIOS itu sendiri. Kemudian kita masuk ke Advanced BIOS Feature. Kemudian kita masuk di hard drive. Dan usahakan SanDisk USB kita kedeteksi dan posisinya ada di atas. Kalau kondisinya di bawah, kita bisa naikkan dengan tombol plus. Misalnya versi awalnya seperti ini, USB-nya ada di bagian bawah, kita bisa tekan tombol plus atau tambah, seperti petunjuk ada di sini. Oke, kita tekan plus. Nah, SanDisk-nya akan naik ke atas. Nah, kita tidak bisa menggunakan mouse, jadi kita harus menggunakan keyboard. Kemudian kita bisa tekan F10 untuk keluar dan simpan. Di sini F10 ada save. Kita tekan F10 di keyboard kita, dan kita bisa tekan enter. Oke, kemudian perhatikan baik-baik. Di sebelah atas ini kita harus pencet enter. Karena press and key to form. Bootingnya akan lewat dari USB atau flash disk kita. Jika kita tidak mencet enter, maka kemungkinan akan masuk ke mode booting dari hard disk atau tidak terdeteksi untuk masuk ke dalam mode install. Jadi ketika itu terdeteksi atau dilakukan, Anda bisa melakukan restart kembali komputernya, kemudian nanti masuk ke BIOS lagi, disetting lagi dan dikembalikan. Dan jangan lupa nanti pencet enter ketika setelah mode restart berlangsung. Oke, kita sudah masuk di bagian Windows ini. Kita perlu mengubah di bagian waktu. Ya, di sini waktunya kita ubah. Kita cari Indonesia. Kita bisa pakai keyboard kita Indonesia. Untuk language-nya atau bahasa kita gunakan tetap bahasa Inggris saja, nggak apa-apa. Kita klik next. Kemudian kita klik install now. Oke, kemudian kita pilih yang Ultimate X86. X86 ini adalah untuk yang komputer 32 bit, yang X64 adalah untuk yang 64 bit. Kita pakai yang Ultimate X86 karena ini komputer lama. Jadi kalau kita pakai komputer yang lebih baru, kita bisa menggunakan yang Ultimate X64 bit.
Oke, jika sudah kita klik next. Kemudian kita cek di sebelah sini. Kita klik next. Nah, di sini ada pilihan upgrade atau custom. Kita pilih yang custom. Kemudian di sini adalah partisi atau bagian dari harddisk itu sendiri. Jadi harddisknya dipecah dari sekian giga ya, dipecah. Kita bisa hapus ini settingan dari bootingnya dari USB-nya atau harddisknya, sorry. Kita klik drive dan lalu kita hapus bagian atas. Nah, usahakan bagian data ini jangan dihapus. Kita klik delete di sebelah sini, kita oke. Dan ketika di sini kita lihat ada unallocated ya atau unallocation space, artinya ini tidak digunakan, jadi kosong. Ini harddisknya sudah dipakai untuk data 35 giga dan di sini untuk sistemnya nantinya ini ada 39 giga. Kemudian kita klik new dan kita pakai semua size-nya, kita apply, kita oke. Dan kita akan menginstal sistem kita, sistem Windows 7 kita ada di partition 2. Jadi partition 1 untuk bootnya ini nggak usah diubah. Partition 2 untuk sistem, partition 3 untuk data. Kita next. Dan kita tunggu instalasi selesai. Mungkin ini akan cukup lama tergantung dari komputer atau harddisknya. Dan kita akan percepat videonya untuk mempersingkat durasi. Oke, kita saat ini udah berhasil melakukan tahap install dan sekarang kita masih menunggu untuk tahap installnya. Oke, kemudian kita berikan nama PC, ya, nama komputer kita. Misalnya kita kasih nama TJKT. Nah, seperti ini. Oke. Kita kasih nama TJKT. Kemudian kita klik next. Dan di sini kita diminta password. Sebenarnya kita bisa tidak memberikan password juga nggak apa-apa. Kita klik next. Dan kita pilih yang sebelah sini, Ask Me Later. Waktunya kita sesuaikan, cuman karena kita hanya latihan, jadi kita biarkan aja waktunya seperti ini. Ini ada settingnya dari BIOS, cuman salah memang. Dan kita next. Oke, proses install Windows kita sudah selesai, sudah berhasil, dan kita sudah masuk juga ke sistem Windows-nya. Kita coba cek untuk di file manager-nya.
Dan oh ini dia selesai. Ini adalah partisi C tadi yang udah kita buat atau partisi sistem, dan ini adalah partisi D untuk partisi data kita tadi. Oke, kita udah selesai untuk install Windows 7. Terima kasih sudah menonton tutorial sampai selesai. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat.